Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama Pak Fajrin Maulana, yang mana akan membimbing kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam sampai selesai. Baik anak-anakku, Pak Fajrin mengingatkan kembali sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah, jaga kesehatan, kemudian hindari berkerumun dan senantiasa jaga jarak. Baiklah anak-anak sekalian, mengawali pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran agama Islam pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih bersama Pak Fajrin Maulana. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Siswa mampu menyebutkan arti mandiri. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, kalian diberi pertanyaan tentang arti mandiri. Nanti apabila kalian menyimak materi ini dari awal sampai akhir, maka kalian akan bisa menjawab apa itu mandiri. Yang kedua adalah siswa menyebutkan contoh perilaku mandiri Nabi Muhammad semasa masih kecil atau masih kanak-kanak. Kemudian siswa mampu menyebutkan contoh perilaku mandiri ketika Nabi Muhammad sudah menginjak usia dewasa. Selanjutnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri sikap mandiri. Nah, bagaimana ciri-ciri sikap mandiri nanti kita akan bahas pada pelajaran pertemuan hari ini. Siswa mampu menyebutkan manfaat pribadi yang mandiri. Jadi, tujuan pembelajaran ini nanti berhubungan dengan soal yang akan anak-anak kerjakan setelah kalian selesai menyimak materi yang disampaikan Pak Fajrin ya. Baik, lanjut. Di sini tertulis konsep map, artinya peta konsep. Jadi materi yang akan kita kaji berangkat dari sikap mandiri Nabi Muhammad yang meliputi kisah kemandirian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita menyimak kisah kemandirian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mengkaji satu, arti mandiri. Arti mandiri itu apa? Sebagaimana tujuan pembelajaran yang telah disebut tadi. Kemudian ciri-ciri sikap mandiri. Jadi ciri-cirinya orang yang memiliki sikap mandiri itu bagaimana? Kemudian mempelajari manfaat pribadi yang mandiri. Artinya manfaat apa yang kita dapatkan apabila kita memiliki sikap mandiri. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kisah singkat tentang kemandirian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan disimak, Pak Fajrin akan membacakan. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mengapa disebut tahun Gajah? Karena ketika Nabi Muhammad lahir bertepatan dengan tahun di mana pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Pasukan yang menunggangi gajah, bukan menunggangi kuda. Karena kalau menunggangi kuda namanya tahun kuda. Makanya disebut tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan yang menunggangi gajah hendak meruntuhkan Ka'bah. Tapi belum sampai terlaksana rencananya tersebut, di jalan diserang oleh sekumpulan burung, yaitu burung ababil yang membawa kerikil dari neraka untuk menyerang
mereka yang hendak meruntuhkan Baitullah atau Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad SAW lahirnya juga bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Jadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan ayahnya yang bernama Abdullah sudah meninggal dunia. Kemudian setelah itu ketika usia 2 tahun ibunya meninggal. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian belum lama mengasuh Nabi Muhammad, kakeknya meninggal dunia. Kemudian hak asuh Nabi Muhammad diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya. Oke, kemudian Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad hingga diangkat menjadi rasul. Sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Artinya orang yang mengasuh Nabi Muhammad sampai dewasa adalah Abu Thalib, pamannya. Jadi tadi siapa ayah Nabi Muhammad? Ayah Nabi Muhammad Abdullah. Ibunya bernama Aminah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Kemudian pamannya bernama Abu Thalib. Walaupun dalam keadaan yatim piatu, Nabi Muhammad tidak pernah menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Jadi Nabi Muhammad senantiasa hidup mandiri. Sejak kecil sampai dewasa Nabi Muhammad tidak mau merepotkan orang lain, tidak mau menyusahkan orang lain. Bahkan ketika Nabi Muhammad tinggal di Madinah, tuh Nabi Muhammad berada dalam keadaan miskin, rumahnya sangat sederhana. Para sahabat menawarkan supaya untuk memperbaiki rumah Nabi, tapi Nabi Muhammad enggan menerima bantuan dari para sahabat karena Nabi tidak ingin menyusahkan umatnya. Itulah salah satu bentuk kemandirian Nabi Muhammad sebagai bagian dari keluhuran akhlak beliau yang patut kita contoh. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah terbiasa hidup mandiri. Karena kemandiriannya itu Nabi Muhammad dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Karena Nabi Muhammad itu mandiri, artinya tidak mau bergantung pada orang lain. Ketika dia itu lapar, maka dia berusaha mencari makan sendiri, mencari nafkah sendiri. Maka dengan demikian Nabi Muhammad terbiasa bekerja keras, sehingga dia dikenal sebagai pekerja keras. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai orang yang jujur, karena sejak kecil Nabi Muhammad tidak pernah berdusta walaupun sekali. Kemudian Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi disiplin dan sabar. Oleh karena itu Nabi Muhammad merupakan pribadi yang utama, yang sangat layak untuk dicontoh perilakunya, baik adab mulai dari bangun tidur sampai hendak tidur lagi. Saking disiplinnya Nabi, maka Nabi dijadikan uswatun hasanah atau contoh yang mulia, contoh yang baik bagi umatnya. Nabi Muhammad juga dikenal sangat sabar sekali. Nabi Muhammad tidak pernah emosi, meskipun dia dihina, dilempari kotoran, diludahin, tapi Nabi Muhammad tidak memiliki sikap dendam karena beliau adalah orang yang sabar. Karena kesabarannya Nabi Muhammad digolongkan menjadi Rasul Ulul Azmi, ya. Contoh perilaku disiplin Nabi Muhammad saat kanak-kanak antara lain. Silahkan disimak anak-anak, karena nanti pertanyaannya berkaitan dengan materi ini. Contoh perilaku disiplin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat kanak-kanak antara lain: 1. Tidak pernah bermanja-manja, tidak pernah menyusahkan orang lain, menggembala kambing milik pamannya, serta membantu pamannya berdagang. Jadi ketika Nabi Muhammad kecil, dia mengikuti rombongan pamannya berdagang menuju Syam. Jadi selain membantu pamannya, dia juga ingin belajar bagaimana cara berdagang. Tapi sampainya di perjalanan, dia bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahiro. Bahiro ini adalah ahli kitab. Jadi Bahiro ini menurut kitabnya itu, dia melihat bahwa Nabi Muhammad memiliki tanda-tanda kerasulan sebagai rasul terakhir. Beliau melarang Nabi Muhammad ikut pamannya menuju Syam karena nyawanya dalam keadaan terancam. Mengapa demikian? Karena Bani Israel apabila mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad, maka beliau akan dibunuh oleh Bani Israel.
Karena seperti yang kita tahu bahwa Bani Israel itu rata-rata memiliki perilaku yang durhaka kepada Allah dan suka membunuh para nabi. Contoh perilaku mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat dewasa antara lain: 1. Menjahit pakaiannya yang koyak. Jadi ketika Nabi Muhammad pakaiannya sobek, koyak, maka bagian yang koyak tersebut ia tambal sendiri, ia jahit sendiri dan tidak menyuruh istrinya. Sebagaimana Pak Fajrin terangkan tadi bahwa Nabi Muhammad orangnya mandiri dan tidak mau merepotkan orang lain. Yang kedua, Nabi Muhammad memerah susu kambing untuk keperluan keluarga. Yang ketiga, membantu istrinya memasak di dapur. Artinya Nabi Muhammad tidak mau melihat istrinya kelelahan. Jadi beliau membantu istrinya di dapur. Nabi Muhammad adalah laki-laki yang tidak gengsi untuk urusan dapur. Oke. Ini adalah kemudian kita akan membahas mengenai arti mandiri. Apa itu mandiri, anak-anak? Silahkan disimak. Mandiri artinya tidak bergantung pada orang lain. Mandiri artinya tidak bergantung orang lain atau tidak mau merepotkan orang lain. Berusaha supaya tidak merepotkan orang lain. Yang adalah arti dari mandiri. Manfaat yang didapat dari sikap mandiri antara lain memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan pilihan, mampu mengendalikan diri, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, serta bertanggung jawab atas segala tindakannya. Jadi orang yang terbiasa mandiri maka akan memiliki sikap mengendalikan diri. Dia mampu mengendalikan diri. Karena apa? Dia terbiasa bebas. Jadi karena terbiasa bebas, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya sendiri, sehingga dia bisa mengendalikan diri. Kalaupun orang yang terbiasa didikte, maka dia tidak tahu apa yang baik dan yang buruk untuk dirinya. Jadi dia kesulitan untuk mengendalikan diri. Selain itu, orang mandiri juga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, karena orang mandiri itu terbiasa berusaha menyelesaikan masalah secara mandiri, menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Artinya tidak berusaha untuk tidak merepotkan orang lain. Jadi mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi serta bertanggung jawab atas segala tindakannya. Orang yang mandiri adalah orang yang bebas. Orang yang bebas adalah orang yang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Artinya segala tindakannya sudah terukur. Sebelum dia bertindak, dia berpikir yang matang. Apakah tindakan ini terlalu beresiko atau tidak? Maka dari itu apabila dia bertindak, maka dia siap menanggung resikonya. Itulah ciri khas dari orang yang mandiri. Orang yang mandiri cenderung berpikir secara matang sebelum mengambil keputusan. Jadi dipikir matang-matang apakah keputusan yang diambil itu baik atau buruk. Karena orang mandiri tidak mungkin berbuat sembrono. Baik, kita lanjutkan. Ciri sikap mandiri. Jadi orang yang memiliki sikap mandiri itu ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, memiliki kemampuan untuk berinisiatif dalam segala hal. Artinya orang yang mandiri itu kreatif ya. Jadi dia kreatif, inovatif dan lain sebagainya. Nomor 2, mampu mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi ketika diberi tugas oleh Pak Guru, maka siswa yang mandiri tersebut bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena orang mandiri tidak suka mencontek, tidak suka merepotkan orang lain, tidak suka bergantung orang lain. Jadi ketika dia punya tugas, dia berusaha untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, supaya bisa mengerjakan tugas bagaimana dan tidak tanpa mencontek tapi hasilnya bagus ya. Belajar dengan membaca atau dengan mengulangi materi yang diajarkan Pak Guru, maka anak-anak bisa mengerjakan tugas secara mandiri tanpa mencontek dan hasilnya mendapatkan nilai yang memuaskan. Nomor 3, mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Orang yang memiliki sikap mandiri mampu mengatasi masalah yang dihadapi.
Kemudian selanjutnya selalu bertindak jujur dan benar. Artinya orang yang bersikap mandiri selalu mempertimbangkan perilakunya, tindakannya, sudah benar atau belum. Dan senantiasa bertindak jujur, artinya tidak bertentangan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Nomor 5, memiliki keinginan membantu orang lain serta bermanfaat bagi orang lain. Orang yang mandiri itu memiliki keinginan untuk meringankan beban orang lain, bukan malah menjadi beban bagi orang lain. Orang yang memiliki sikap mandiri itu malu apabila menjadi beban orang lain, apabila merepotkan orang lain. Oleh karena itu, orang yang mandiri memiliki keinginan kuat untuk bermanfaat bagi orang lain. Nomor 6, mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif. Kritis itu artinya tidak mudah menelan informasi secara mentah-mentah. Tidak mudah mendengarkan kata orang. Artinya apabila mendengar informasi, mendengar kata orang, melihat, mendapatkan pengetahuan yang baru, maka dikaji terlebih dahulu sebelum diterapkan. Pengetahuan ini benar atau sesat. Ya, seperti itu. Itu namanya mampu berpikir kritis. Kreatif. Kreatif itu ya artinya maju dalam berpikir. Mampu memecahkan masalah dengan metode yang luar biasa. Metode yang mungkin metode yang baru dan metode yang mungkin belum dikenal sebelumnya. Jadi kreatif ini intinya mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang luar biasa. Inovatif. Inovatif itu artinya memiliki jiwa penemu. Jadi inovatif itu dia berpikir keras supaya bisa menyelesaikan masalah dengan metode yang baru, metode yang belum ada sebelumnya. Itu namanya inovatif. Yang ketujuh adalah berani mengemukakan pendapat. Berani mengemukakan pendapat atau berani mengutarakan pendapat. Jadi orang yang mandiri itu tidak didikte orang lain. Dia tidak takut mengutarakan pendapat. Dia tidak takut mengeluarkan pendapat. Karena setiap orang berhak mengutarakan pendapat. Oke, lanjut. Manfaat pribadi yang mandiri. Apa saja? Yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri, yakin akan potensi dirinya. Yang kedua, memperoleh kepuasan atas usaha yang dilakukan. Karena orang mandiri tidak bergantung pada orang lain dan usahanya sungguh-sungguh, maka apabila berhasil akan memperoleh nilai kepuasan. Sebagai contoh, kalian mengerjakan ulangan tanpa mencontek dan mendapat nilai 100, maka akan memperoleh kepuasan tersendiri. Berbeda dengan kalian memperoleh nilai 100 tapi mencontek. Wah, itu tidak memuaskan dan juga kalian tidak mendapatkan apa-apa kalau hasilnya mencontek. Oke, yang ketiga, memupuk tanggung jawab. Jadi pribadi yang mandiri itu dapat menimbulkan sikap bertanggung jawab. Jadi berani bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Kemudian orang yang memiliki pribadi mandiri mampu mengembangkan daya tahan mental, artinya tahan uji. Jadi ketika dia mendapatkan masalah, dia hadapi dengan sabar, dengan berani, tidak cengeng, ya, tidak sedikit-sedikit sambat. Orang yang mandiri itu cenderung sabar, tahan banting, ya. Itu. Makanya orang yang memiliki sikap mandiri cenderung memiliki daya tahan mental yang berbeda dengan orang yang tidak mandiri. Orang yang tidak mandiri itu cenderung lemah mentalnya. Jadi ketika mendapat masalah yang sedikit, ya mengeluh gitu ya. Oke, langsung yang selanjutnya menjadi kreatif. Sebagaimana disebutkan tadi, menjadi kreatif. Kemudian memiliki pemikiran yang kritis. Oke, lanjut. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah uraikan materi pembelajaran tentang sikap mandiri Nabi Muhammad. Jadi kira-kira anak-anak sekalian, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah sikap mandiri Nabi Muhammad. Yang kedua, arti mandiri. Yang ketiga, ciri-ciri sikap mandiri. Yang keempat, manfaat memiliki sikap
mandiri. Jadi apabila anak-anak lupa, bisa diputar lagi videonya Pak Fajrin dari awal sebelum menjawab soal. Ya, tadi sikap mandiri Nabi Muhammad itu contohnya seperti apa, bagaimana, arti mandiri tadi apa, ciri-ciri sikap mandiri itu apa saja, manfaat memiliki sikap mandiri itu apa saja. Jadi nanti apabila lupa bisa diputar lagi di awal. Oke, selanjutnya terakhir adalah tugas. Tugas hari ini. Tugas hari ini adalah sebagai berikut. Apa arti mandiri? Nah, pertanyaan pertama adalah apa arti mandiri? Yang kedua, apa saja contoh perilaku mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat masih kecil? Untuk nomor 2 ini kalian harus menyebutkan minimal paling sedikit itu 3. Kurang dari 3 maka jawabannya salah. Nomor 3, apa saja ciri-ciri sikap mandiri? Sebutkan. Ini juga minimal 3. Paling sedikit jawabannya 3. Nomor 4, apa saja manfaat memiliki sikap mandiri? Tadi sudah diterangkan Pak Fajrin. Pokoknya pertanyaan yang diawali dengan apa saja maka dijawab sebanyak 3 jawaban, minimal 3 jawaban, lebih bagus. Nomor 5, apa saja contoh perilaku mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat dewasa? Sebutkan. Nah, setelah selesai menjawab soal, jawabannya difoto seperti biasa, kemudian dikirim ke nomor WA Pak Fajrin. Nanti foto-foto kalian itu akan Pak Fajrin tampung dalam satu folder. Nanti ketika hari Sabtu Pak Fajrin akan koreksi semua. Ya, seperti itu. Oke, sekian dari Pak Fajrin. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.